Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini Anda lihat saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah berita yang hot. Ya, ini hot banget deh. Apa itu? Ini mengenai masih berhubungan dengan reshuffle yang ketiga yang baru-baru ini ya. Tak terduga ternyata Pak Prabowo itu bukan orang pendendam. Nah, nanti saya terangkan. Dia bukan orang pendendam. Dia justru melantik orang yang pernah ada di Dewan Kehormatan Perwira yang waktu itu memecatnya menjadi Menko Polkam. Nah, ntar kita lihat nih. Ya, artinya dia bukan pendendam dong. Oke? Tapi dia juga sekaligus orang yang tegas. Kenapa? Nanti kita lihat disingkirkannya sejumlah orang-orang PDIP dari kabinetnya. Kalau sebelumnya orang mempergunjingkan, Pak Prabowo menyingkirkan orang-orangnya Jokowi. Misalnya membiarkan Noel ditangkap KPK, kemudian mencopot Budi Ari, kemudian juga mencopot Budi Gunawan. Meskipun orang PDIP bilang, wah itu bukan orang PDIP, Budi Gunawan itu orang profesional katanya. Oke, langsung deh nih ya. Kita lihat nih Kompas nih. Di Kompas ya, baru kemarin. Iya loh kemarin nih. Iya kemarin. Dikatakan Prabowo dinilai pinggirkan dendam masa lalu dengan lantik Jamari Chaniago. Ternyata Pak Prabowo bukan pendendam. Kita lihat nih sekilas beritanya. Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina, menilai penunjukan Jamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, atau kalau disingkat Menko Polkam, menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukanlah seorang pendendam. Bayangin, Jamari ini merupakan Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira DKP yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998. Siapa lagi yang ada di DKP? Ada Agung Gumelar, ada Wiranto. Wiranto ada nggak ya? Lupa saya, kayaknya Wiranto tidak ada di situ ya. Tapi dia yang memberikan instruksi lah, kira-kira gitulah setahu saya untuk membentuk DKP. Dan dia juga yang mencopot pangkatnya, bukan mencopot pangkat sih istilahnya, memberhentikan lah gitu ya Pak Prabowo. Di situ ada SBY. Iya, ada SBY, ada Agung Gumelar, ada Jamari Chaniago. Bayangkan, meskipun SBY ikut memecat dia pada waktu itu, dia mengakomodasi anaknya SBY, yaitu AHY ke dalam kabinetnya. Artinya dia bukan pendendam dong. Dan terakhir ini, ya, dia rangkul juga Jamari Chaniago, yang mana sebelumnya dia juga menerima Agung Gumelar masuk di dalam timnya, dan juga Wiranto. Oke? Nah, kemudian Sindonews juga sama bilang Jamari Chaniago dan rekonsiliasi politik Prabowo dengan kubu DKP 1998 yang tadi sudah saya bahas ya. Berarti dia rekonsiliasi. Dia bukan orang yang dendam terus gitu, enggak.
Karena dia lakukan itu untuk merangkul orang-orang yang mungkin waktu itu memusuhinya, dirangkul bersama-sama untuk membangun Indonesia. Oke, hebat ini. Nah, di sini dikatakan juga Menko Polkam yang sekarang, Jamari Chaniago, punya hubungan historis dengan Prabowo. Meski pernah pecat sang presiden karena ini. Ya kan? Karena dia kan sebagai sekretaris DKP waktu itu, ya. Siapa ini Jamari Chaniago? Ini adalah seniornya Pak Prabowo, sekaligus pernah menjadi pembinanya Pak Prabowo. Oke? Mantap ya. Tetapi pada saat yang sama, Prabowo juga ternyata tegas. Ini contoh ya, ini ada cuitan dari Aprilia. Masa Mahfud MD sudah lewat. Pernah diberi kesempatan untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan. Dia kan pernah jadi Menko Polhukam. Ya kan? Tak ada hasilnya. Malah memberi skor 5 untuk penegakan hukum, di mana itu ada di bawah dia pada waktu itu. Kan pada waktu debat Capres-Cawapres dia bilang dikasih nilai 5. Padahal dia ada sebagai Menko Polhukam waktu itu. Meskipun di waktu debat dia adalah Cawapres. Jadi katanya wajar kalau reshuffle ini Mahfud MD masuk kotak. Karena kan yang sebelumnya sudah saya bahas, saya di prank, ntar kita lihat lagi deh ya. Jadi dikatakan Prabowo in, PDIP out. Kenapa? Ya karena Pak Mahfud kan dengan Ganjar gitu ya, ya ada bau-bau PDIP ya. Di sini ada video dikatakan dia sendiri menilai dirinya gagal ya. Lucu nih ya. Nah ini dia yang kemarin saya bahas. Cuitan ICPC. Dia bilang 2 kali kena prank. Apes banget hidupnya. Nah, ini dia mengomentari cuitan Aprilia ya. Ada 2 berita di situ sudah pernah saya bahas ya. Ternyata yang masuk atau menjadi Menko Polkam adalah Jamari Chaniago. Nah, sedangkan yang orang gadang-gadang, wartawan gadang-gadang bahwa sepertinya Mahfud MD nih yang akan jadi Menko Polkam. Sehingga dia sudah berhari-hari ada di Jakarta. Enggak, bukan dia Menko Polkamnya. Kata ICPC 2 kali kena prank nih, apes katanya. Kasihan ya. Sekarang kayaknya ada prank baru nih. Ini memang paling pinter nih wartawan ya. Jadi seakan-akan ada isu baru ya. Bahwa Mahfud ini akan jadi ketua komite reformasi kepolisian. Karena kan Pak Prabowo lagi akan membentuk komite reformasi kepolisian. Ya, akan dibenahi nih kepolisian, ya kan? Nah, rumornya Pak Mahfud katanya akan jadi ketua komite reformasi kepolisian. Nggak tahu ini kena prank lagi atau enggak ya. Oke deh, nanti kita lihat karena istana nggak ngomong apa-apa gitu ya soal ini. Nah, Kompas menanggapi atau melihat reshuffle yang baru-baru ini, di mana menurut Kompas orang-orang dari PDIP atau orang yang dekat dengan PDIP semakin terbuang. Contohnya politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang disingkat LKPP. Dicopot. Padahal dia politikus senior PDIP. Waduh, jadi yang pertemuan dengan Ibu Mega itu, yang mesra itu, yang orang bilang akan ada orang PDIP masuk kabinet, malah orang yang ada dicopot. Aduh, kasihan juga ya. Nah, Partai Sosmed juga bilang, mohon maaf, mengecewakan, ternyata Pak Mahfud atau Pak Anies batal jadi Menko Polkam. Karena sebelumnya juga ada isu Anies nih yang mungkin jadi Menko Polkam. Ternyata dua-duanya kena prank ya. Dengan digantinya kepala LKPP yang sebelumnya dijabat oleh Pak Hendrar Prihadi, maka orang-orang PDIP disapu bersih di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, di situ kan ada daftar orang-orang yang dilantik ya. Salah satu yang dicopot adalah Hendrar
Prihadi, ya. Sekarang ketua LKPPL itu adalah Sarah Sandika. Oke? Kasihan ya. Kemudian partai sosmed juga mencuit. Gila katanya. Benar-benar bersih dari orang-orang PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran. Ternyata meskipun Pak Prabowo bukan pendendam, ya kan dia lantik Jamari Caniago yang pernah memecatnya gitu ya. Tapi dia juga bisa setegas ini. Wih. Nah, di sini nih ya, ada berita dia copot Wakil Menteri Kehutanan yaitu Pak Sulaiman Umar yang adalah ipar Haji Isyam. Nah, siapa? Nah, kita lihat dulu nih beritanya deh ya. Nah, ini nih ya, Tribun Timur ya memberitakan bahwa Wakil Menteri Kehutanan yaitu Pak Sulaiman Umar yang tak lain adalah ipar Haji Isyam dicopot dari posisi Wakil Menteri Kehutanan. Nah, Sulaiman Umar ini ya yang lahir 16 April 1982 adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari 2019 hingga 2021. Mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. Sulaiman merupakan kader PDIP dan semasa di DPR RI duduk di Komisi 7. Dicopot. Nah, kemudian Tempo yang menurut saya biasanya lebih memberitakan hal yang positif gitulah ya, buat Ganjar, buat PDIP dan lain-lain. Sekarang nggak tahu kenapa ya, dia membuat berita yang kesannya justru tidak berpihak kepada PDIP. Anda lihat nih judul beritanya. Nasib koalisi PDIP Gerindra setelah Prabowo mencopot Budi Gunawan. Walaupun sebelum-sebelumnya orang-orang PDIP bilang Budi Gunawan itu bukan PDIP, dia profesional. Padahal ini adalah orang dekat Ibu Mega. Tapi oke lah. Dikatakan di sini Prabowo mendapat informasi, wah ini serius nih. PDIP berperan, baru tahu saya nih ya, dalam demonstrasi berujung kerusuhan. Nah, Istana meminta masukan pengganti Budi Gunawan. Kan ada diskusi gitu ya. Pencopotan Budi Gunawan rasanya tidak ada hubungannya dengan demonstrasi. Tapi kalau lihat berita Tempo ini, sepertinya ada hubungan gitu. Budi Gunawan diganti karena demonstrasi yang katanya ada peran PDIP. Masa sih? Aduh, gawat nih. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, di sini kan tadi kan ada berita ya soal nasib koalisi PDIP dengan Gerindra setelah Prabowo mencopot Budi Gunawan. Yang tadi kan karena Prabowo mendapat informasi PDIP berperan dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Oleh karena itu Aprilia mencuit begini. Demo kemarin rusuh. Wah, sempat chaos bahkan sampai ada penjarahan. Banyak pertanyaan publik yang penasaran. Ada kaitan politik atau murni masa lepas kontrol? Nah, dia mengutip berita Tempo ya. Silakan nilai sendiri. Apakah itu ada kaitan politik atau murni masa yang lepas kontrol? Aduh, makin panas nih. Kemudian, Aprilia juga mencuit begini. Media juga menyorot sikap pemerintah yang tegas. Wih, tegas kan? Tegas. Kenapa? Karena sebelumnya Prabowo sempat wanti-wanti semua pihak biar nggak nakal ke pemerintah. Statement yang bikin netizen diskusi panjang. Apa nih diskusi panjangnya? Nih kita lihat juga nih Tempo. Poin pertama. Presiden Prabowo sempat mengingatkan kader PDIP agar tak nakal terhadap pemerintah. Kan sebelumnya dia goyang-goyang, Gibran lah, Jokowi lah, ijazah palsu lah. Padahal kan dulu kadernya mereka yang calonkan sebagai wali kota Solo. Gibran pun mereka yang calonkan wali kota Solo. Jokowi juga mereka yang calonkan juga jadi gubernur DKI, terakhir jadi presiden.
Mereka juga yang dulu bela Jokowi soal ijazahnya. Dia bilang yang bilang ijazah Jokowi palsu itu, waduh, bla 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 bla. Termasuk si Muhammad Guntur Romli. Sekarang Muhammad Guntur Romli, Deddy Sitorus dan lain-lain nyerang Jokowi dengan alasan ijazahnya palsu. Jadi mungkin Presiden Prabowo ini salah satunya memperingatkan jangan nakal ya sama pemerintah gitu. Kemudian PDIP mencoba mengklarifikasi tudingan keterlibatan mereka dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan. Pastilah PDIP mengklarifikasi, gue nggak ikutan loh. Ya udahlah, itu urusan antara PDIP dan Pak Prabowo ya. Pastilah dia mengkonfirmasi atau mengklarifikasi, bukan kita loh di situ. Wah, tapi kan info yang didapat oleh Pak Presiden ada PDIP di belakang kerusuhan itu. Demonstrasi maksudnya yang berujung kerusuhan. Ya, itu berita Tempo ya. Kalau Anda nggak suka ya marahin Tempo lah ya. Kemudian petinggi PDIP baru tahu Budi Gunawan dicopot saat Prabowo mengumumkan reshuffle kabinet. Nah inilah hebatnya Prabowo kalau reshuffle tuh diem-diem. Budi Ari lagi meeting di DPR juga nggak dikasih tahu tuh sehari sebelumnya tiba-tiba ditelepon, Pak, Bapak dicopot silakan ke istana. Kaget dia. Begitu juga Budi Gunawan ketika dicopot nggak ada tuh ngomong-ngomong dulu. Toto dicopot aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu, inilah menurut saya yang hot ya. Ini membuktikan Pak Prabowo itu meski dia bukan pendendam, tapi dia bisa tegas. Ya. Sepertinya dia mau membuktikan kalau Anda punya kontribusi ya dan mau bersama-sama membangun bangsa, yuk kita sama-sama. Tapi kalau kalian hanya mau mengacau, tidak kompeten, tidak becus, whatever lah gitu namanya, silakan minggir gitu. Atau kalau kalian bermasalah, silakan minggir. Malah bukan silakan minggir, dicopot. Kira-kira gitu ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.